Yes, betul banget, ini mantan karyawan itu udah ngedukunin Amanda jauh sebelum Amanda tuh menikah dan punya anak. Amanda sendiri udah punya bukti kuat dalam bentuk chat video dan semua itu udah dilaporkan kepada polisi. Amanda Manopo membagikan kisah mengejutkan mengenai perlakuan buruk yang dilakukan oleh mantan karyawannya sendiri. Insiden mistis tersebut terbongkar dari rekaman CCTV yang terpasang jelas di area kediamannya. Pelaku terekam nekat menaburkan tanah kuburan, mengasapi rumah dengan dupa, hingga membacakan doa-doa tertentu pada minuman Amanda. Aksi nekat ini sengaja dilakukan demi merusak hubungan asmara Amanda bersama pasangannya. Meskipun Amanda bergeming dan tidak mempercayai ilmu hitam, tindakan tak beretika tersebut sangat mengganggu kenyamanan keluarga serta para tetangga sekitar. Setelah keputusan pemecatan diambil, penyelidikan internal justru mendapati adanya dugaan penggelapan uang perusahaan bernilai fantastis. Pelaku diduga berhasil menggasak dana senilai hampir 3 miliar rupiah selama 8 bulan bekerja. Kini, kasus penggelapan dan gangguan tersebut resmi diproses secara hukum. Saya itu ketahuannya karena dia ngedukunin saya dulu. Wow. Jadi ada bukti-bukti juga, bukti-bukti otentik yang dimana lewat dari video-video dari CCTV rumah. Oh, ada CCTV. Ada bukti-buktinya di mana ternyata dia taruh tanah kuburan di rumah saya, dari minum yang saya minum ternyata itu pun didoa-doain, bahkan kayak apa sih namanya, dupa. Jadi rumah saya didupa-dupain, dan itu pasti kan akan merembet kemana-mana ya. Apalagi sekarang saya sudah menikah dan punya anak, dan dia masih terus melakukan itu. Jadi ya ketika tahu itu semua, saya akhirnya langsung melakukan tindakan, dan habis itu kita mengaudit semuanya dari rekening PT dan akhirnya terlihat sangat jelas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Orang sebaik Amanda Manopo aja bisa kena tipu mantan pegawainya sampai 3M loh. Gokil sih. Dan yang bikin makin shock, Amanda Manopo juga diguna-guna oleh pelaku. Amanda Manopo akhirnya buka suara soal dugaan penggelapan uang yang terjadi di perusahaannya. Nilainya ini nggak main-main, coy. Kerugiannya disebut mencapai 3 miliar. Berdasarkan hasil audit internal yang dibawa ke polisi. Yang bikin pabrik makin kaget nih, menurut Amanda, dari hasil audit itu ditemukan banyak transaksi yang diduga nggak ada hubungannya sama operasional perusahaan. Mulai dari pembayaran GoPay, OVO, jalan-jalan ke luar negeri, klub-klub daerah Bali, sampai berbagai transaksi untuk kepentingan pribadi. Semua bukti transaksi itu sekarang udah diserahkan ke penyidik sebagai bagian dari laporan. Gila sih, baru kerja 8 bulan aja berani banget kayak gitu. Jangan ditiru ya guys, kerja mah yang hal-hal aja. Selain dugaan penggelapan dana, Amanda juga menyebut ada dugaan pemalsuan tanda tangan dalam sejumlah dokumen. Karena itu nih, dia memilih menempuh jalur hukum dan berharap kasus ini bisa diusut sampai tuntas. Kalau menurut kalian gimana? Rasanya kalau orang yang selama ini kita percaya justru diduga menyalahgunakan kepercayaan itu. Selain itu, apa yang bisa kita pelajari dari kasusnya Amanda Manopo? Kadang orang yang paling berbahaya itu bukan musuh kita, bukan juga orang asing, tapi bisa datang dari orang yang paling kita percaya. Bertahun-tahun jadi orang kepercayaannya Amanda Manopo, dia pegang banyak urusan, bahkan dipercaya sampai ke bisnis dan perusahaannya juga. Kepercayaan itu diberikan tanpa batas. Realitanya, boom, tanda tangan dipalsuin, dan ada penggelapan dana perusahaan sampai 3 miliar. Bayangin, 3 miliar. Tapi di balik kasus itu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Saat kepercayaan diberikan tanpa batas, justru disitulah celah kejahatan bisa muncul. Dengan kerugian yang fantastis, disertai dengan ancaman, sampai melibatkan dunia perdukunan. Dan yang bikin miris, saat Kenny datang ke kehidupannya Amanda, sebagai sosok yang benar-benar ingin melindungi istrinya, orang yang selama ini menikmati keleluasaan hartanya Amanda bisa dibilang udah mulai panik dan hilang kendali. Kebongkarlah semua kejahatan dia di masa lalu. So you need to be aware ya.
hati-hati banget. Jangan pernah menyerah kendali hidup kita, bisnis, ataupun kepercayaan kita sepenuhnya pada siapapun. Jangankan orang luar ya yang gak saudara. Mohon maaf sebelumnya, yang masih ada ikatan darah aja, itu banyak sekali terjadi potensi pengkhianatan. Karena pengkhianatan yang paling menyakitkan itu hampir selalu datang dari seseorang yang sudah kita anggap sebagai keluarga. Beberapa waktu lalu, Amanda Manopo melaporkan mantan karyawannya yang menilap dan juga melakukan hal mistis terhadap dia dan keluarganya. Buat yang ketinggalan beritanya, dalam video ini gue bakal bantu jelasin kronologinya secara singkat. Kalau ada tambahan ataupun kesalahan bisa bantu komen di bawah. Mantan karyawan Amanda sendiri ini sudah bekerja bersama Amanda selama 8 bulan. Dan dalam 8 bulan itu dia udah berhasil mengkorupsi atau menilap duit Amanda sebesar 3 miliar rupiah. Kalau kalian kira ini karyawan awalnya dipecat karena dia korupsi, bukan guys, bukan. Dia tuh awalnya dipecat karena ketahuan ngedukunin Amanda dan keluarga. Yes, betul banget, ini mantan karyawan itu udah ngedukunin Amanda jauh sebelum Amanda tuh menikah dan punya anak. Amanda sendiri udah punya bukti kuat dalam bentuk chat, video, dan semua itu udah dilaporkan kepada polisi. Beberapa hal yang dilakuin mantan karyawannya Amanda itu salah satunya apa? Nyebarin tanah kuburan, ngedupa-dupain itu rumah Amanda. Terus air yang diminum Amanda tuh juga didoa-doain yang jelek-jelek. Pas ditanya wartawan dugaan kenapa mantan karyawannya itu seperti itu, jawaban Amanda tuh mungkin karena dia tuh mau memisahkan Amanda dan juga suaminya. Setelah dipecat, Amanda itu langsung cepat-cepat ngelakuin audit kepada perusahaannya dan langsung ketahuan kalau dia hampir meraup uang sebesar 3 miliar rupiah. Updatean terbaru sendiri, kasus ini masih ditindaklanjuti. Tapi buat kalian yang khawatir ke Amanda dan juga keluarga, apalagi bayinya, itu mereka semua sehat walafiat. Sekian informasi gue hari ini. Kalau ada updatean terbaru bisa bantu komen di bawah. Kehilangan 3 miliar. Tapi kenapa Amanda Manopo gagal disantet? Nah, ini rahasianya ya. Dan saya akan jawab menggunakan ilmu Niteni Seradiri. Angka jiwa Amanda ini adalah 1, Eka Purusa. Orang dengan angka 1 ini memiliki bakat pemimpin alami, mandiri, dan gak mudah dikalahkan oleh siapapun, termasuk oleh energi negatif atau santet. Angka 1 ini juga angka target ya. Ini mereka yang berada di puncak dan ini sering jadi sasaran, tapi perlindungan Tuhan, perlindungan leluhur ini lebih kuat dari serangannya. Kalau dari pagar goibnya, ini memang lumayan kuat ya, dari warisan leluhur. Jadi kalau saya cek ini, Amanda ternyata leluhurnya bukan dari sembarangan ya. Nah, ini ada beberapa lapis energi. Kenapa Amanda yakin kalau dia itu disantet atau diguna-guna? Ini berdasarkan dari hasil CCTV ya. Ini di CCTV ditemukan ya, rekaman ada tanah kuburan, dan tanah kuburan dalam Niteni Seradiri digunakan untuk memutus ikatan cinta. Terus ada minuman yang didoakan, ritual untuk menguasai pikiran Amanda. Terus dupa dalam rumah ya, ini digunakan untuk mengundang energi negatif. Tapi semua itu gagal karena 3 alasan. Yang pertama, niat pelaku tidak tulus. Dalam Niteni Seradiri, santet hanya bekerja jika pelaku memiliki hubungan karma dengan korban. Nah, pelaku ini, si botak ini, ingin memisahkan Amanda dan suaminya, Kenny, karena alasan pribadi, bukan karena dendam yang sah secara spiritual. Niat yang tidak tulus akan kehilangan daya tembusnya. Yang kedua, Amanda tidak percaya. Amanda sendiri ini emang dia nggak percaya dengan hal yang begituan ya. Jadi dia lebih percaya kepada Tuhannya. Nah, dalam hukum energi, keyakinan adalah perisai terkuat. Ketika seseorang tidak percaya pada serangan, serangan itu kehilangan pintu masuk. Nah, ini yang terjadi, makanya santetnya gagal. Faktor ketiga, ini warisan leluhur yang kuat ya. Amanda adalah keturunan Filipina, Spanyol, dan Minahasa. Ini adalah garis keturunan dengan tradisi spiritual yang kuat. Leluhur Minahasa dikenal memiliki kekuatan spiritual alami yang diwariskan turun-temurun. Inilah yang disebut dengan pagar goib warisan. Perlindungan yang tidak perlu diminta,
karena sudah ada sejak lahir. Kalau saya analisa, motif dari pelaku ini kenapa ingin menyantet dan memisahkan Amanda dengan pasangannya, ini jauh sebelum menikah ya. Jadi dia itu takut ya, dia tidak bisa mempengaruhi total kepada Amanda, sehingga dia tidak bebas ya melakukan penggelapan. Terus ini ada iri juga ya, iri dengki ya, tapi bukan cemburu ya, tapi lebih ke iri. Jadi nanti hubungannya dengan urusan uang. Nah, jadi dia dari awal sudah mencoba untuk menggagalkan pernikahan. Tapi Tuhan berkata lain ya, mereka tetap menikah, tapi setelah itu banyak cobaan ya. Dan ini selain memang ada konflik pribadi antara suami istri, tapi juga ini ada peran ya, peran dari pelaku ini. Karena pelaku ini orang terdekat sekaligus orang kepercayaan dari Amanda. Makanya dia bisa jadi kompor meleduk ya pada saat itu. Nah, itulah motif dari pelaku ini. Tapi usaha dia, ritual dia gagal total. Menurut kalian, benarkah tanah kuburan itu bisa dijadikan media santet? Nah, coba silakan tulis di kolom komentar ya sekarang.